Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kepada Pak Agi Ahmad Ginanjar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk memaparkan hasil diskusi tentang alat ucap. Alat ucap terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis-jenis alat ucap, yang kedua fungsi alat ucap, yang ketiga cara kerja alat ucap menghasilkan bunyi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan terdiri dari Andini Primadani Putri dengan NPM 041, yang kedua Intan Gama dengan NPM 055, yang ketiga Sapa Dewi Padilla dengan NPM 073, yang keempat saya sendiri Andra Muhammad Ramdan dengan NPM 095. Materi yang pertama, jenis-jenis alat ucap. Alat ucap merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Alat ucap ini mempunyai fungsi yang bersifat fisiologis, seperti paru-paru berfungsi untuk bernapas, lidah untuk mengucap, gigi untuk mengunyah. Namun alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa saat berujar. Menurut Yendra menyatakan yang dimaksud dengan alat-alat ucap di sini adalah organ bagian atas dari pangkal tenggorokan yang merupakan ruang akustik dan filter bunyi yang digetarkan oleh pita suara. Berikut ini merupakan jenis-jenis alat ucap. Yang pertama ada paru-paru, yang kedua tenggorokan, yang ketiga pangkal tenggorokan, yang keempat pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam tiroid, yang ketujuh aritenoid, yang kedelapan dinding rongga kerongkongan, yang kesembilan epiglotis, yang kesepuluh akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekak, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, 25 rongga hidung. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, ada beberapa jenis alat ucap. Setiap jenis alat ucap tersebut memiliki fungsi tersendiri, dimulai dari paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan udara. Lalu yang kedua ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran penghubung laring ke bronkus. Trakea berfungsi untuk menyampaikan udara dari paru-paru ke paru-paru. Lalu yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring berfungsi untuk melindungi produksi suara. Dan selanjutnya ada pita suara. Pita suara berfungsi untuk menghasilkan suara. Yang kelima ada krikoid yang merupakan tulang rawan yang berbentuk cincin. Krikoid berfungsi untuk keluarnya udara dari paru-paru. Lalu ada tiroid yang merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Tiroid berfungsi untuk mengatur laju metabolisme. Selanjutnya ada aritenoid yang berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Kemudian ada dinding rongga kerongkongan yang berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Yang kesembilan ada epiglotis yang berfungsi untuk mencegah masuknya makanan ke dalam tenggorokan. Selanjutnya ada akar lidah yang berfungsi untuk menelan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Yang ke-11 ada pangkal lidah yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi K, G, Ki, Eng atau NG, dan H. Lalu yang ke-12 ada tengah lidah yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi stop atau letus seperti P, B, R, NY atau N. Yang ke-13 ada daun lidah
yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi S dan Z. Selanjutnya ada ujung lidah, berfungsi sebagai konsonan letupan. Ujung lidah ini menghasilkan bunyi P, B, T, D, C, C, dan K. Selanjutnya ada anak tekak, berfungsi sebagai pembentuk bunyi uvula seperti Q dan bunyi R yang tidak jelas. Lalu ada langit-langit lunak. Langit-langit lunak ini berfungsi sebagai pembentuk bunyi bahasa, terutama dalam kata-kata yang berawal dan berakhiran ang, seperti pada kata dong. Selanjutnya yaitu ada langit-langit keras. Fungsi dari langit-langit keras ini yaitu sebagai pembentuk bunyi apikopalatal yaitu N dan bunyi laminopalatal yaitu C dan J. Selanjutnya ada gusi atau lengkung kaki gigi. Fungsinya sebagai pembentuk bunyi apikointerdental atau dental yaitu T, D, N serta bunyi apikopalatal yaitu M. Lalu ada gigi atas. Fungsinya sebagai pembentuk bunyi apikodental. Selanjutnya gigi bawah. Gigi bawah ini fungsinya sebagai pembentuk bunyi labiodental seperti F. Lalu ada bibir atas. Fungsinya sebagai pembentuk bunyi vokal yaitu A, I, U, E, dan O serta bunyi konsonan B dan D, lalu bunyi hambat yaitu P dan B. Selanjutnya yaitu bibir bawah. Bibir bawah ini fungsinya sebagai pembentuk bunyi vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya yaitu ada mulut. Mulut ini fungsinya yaitu sebagai artikulator yang merupakan alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Lalu ada rongga mulut. Rongga mulut ini fungsinya yaitu menghasilkan bunyi nasal dan oral. Yang terakhir ada rongga hidung. Rongga hidung fungsinya yaitu untuk menghasilkan bunyi nasal atau bunyi yang dihasilkan dengan udara lewat rongga hidung. Contohnya M dan N. Cara kerja alat ucap menghasilkan bunyi. Bunyi ujaran dihasilkan dari berbagai macam kombinasi alat ucap yang ada pada tubuh manusia. Menurut Basono, bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami hambatan pada alat-alat bicara. Serupa dengan pendapat Marsono, Verhaar menjelaskan apabila kita menuturkan sesuatu, udara dipompa dari paru-paru dan keluar dengan harus melalui suatu penyempitan tertentu, sehingga udara itu mulai bergetar. Udara yang bergetar itu disebut dengan bunyi bahasa. Apabila tidak ada penyempitan yang seperti itu, maka tidak ada bunyi bahasa sama sekali. Yang ada hanya kita dapat bernafas dengan normal saja. Kemudian ada pula cara kerja alat ucap menurut Marsono. Yang pertama adalah paru-paru. Arus udara pernafasan itu menjadi sumber mutlak terjadinya bunyi. Yang kedua adalah pangkal tenggorok atau laring. Pada pangkal tenggorok ini ada sistem otot arytenoid yang bergerak mengatur gerakan pita suara yang membuka, melebar, dan menutup rapat. Pada pita suara yang membuka dan menutup ini akan membentuk celah di antara sepasang pita suara, dan sepasang pita suara ini disebut dengan glotis. Glotis terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Glotis tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara. Kemudian, yang ketiga adalah rongga kerongkongan atau faring. Faring ini berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara itu bergetar. Kemudian, yang keempat adalah langit-langit lunak. Dalam pembentukan bunyi, ketika kita menguap, maka langit-langit lunak dan anak tekaknya akan terangkat dan menutup rongga hidung. Yang kelima adalah langit-langit keras. Nah, pada pembentukan bunyi ini, langit-langit keras itu berperan sebagai artikulator pasif, dan yang sebagai artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan tengah lidah. Yang keenam adalah gusi. Gusi ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah.
Yang ketujuh yaitu gigi. Gigi atas ini berperan hanya sebagai membantu saja, tetapi gigi bawah ini sebagai artikulator aktif yang bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Kemudian yang ketujuh, maksud saya yang kedelapan ialah bibir. Bibir atas ini sebagai artikulator pasif dan bibir bawah ini sebagai artikulator aktif yang bekerja sama dengan gigi atas dan menghasilkan bunyi labiodental. Dan terakhir, yang kesembilan yaitu lidah. Ini berperan, maksud saya ini memiliki peran yang amat penting karena dia itu terbagi menjadi 4 bagian juga lidah itu. Yang pertama yaitu akar lidah atau root, yang kedua itu tengah lidah, yang ketiga itu pangkal lidah, yang keempat itu adalah ujung lidah. Sekian materi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.